semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kakak harapkan adik-adik tetap semangat melaksanakan kegiatan MPLS ini. Perkenalkan, nama kakak Erwin Setiatiguna Santosa selaku pembina pramuka yang akan menyampaikan materi kepramukaan. Materi kepramukaan di sini mencakup yang pertama itu pengertian pramuka, yang kedua sejarah berdirinya pramuka, yang ketiga tujuan gerakan pramuka, materi yang keempat prinsip dasar kepramukaan, dan materi yang terakhir itu metode kepramukaan. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pramuka. Kata pramuka sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Pramuka ini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya itu orang muda yang suka berkarya. Jadi artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka yang meliputi yang pertama itu pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini anggotanya itu usianya sekitar 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang, di mana anggotanya ini itu usianya 11 sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga, pramuka penegak. Di sini anggota penegak anggotanya berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Dan yang terakhir itu pramuka pandega. Di sini usianya itu 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Untuk tingkatan penggalang, dalam penggalang pramuka terdapat syarat kecakapan umum atau sering disingkat dengan SKU yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tingkat penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, dan yang ketiga itu penggalang terap, dan yang terakhir pada tingkatan penggalang ini adalah penggalang Garuda. Nah, gerakan pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Jadi kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Nah, kegiatan ini diusahakan dalam bentuk kegiatannya itu yang menarik, yang menyenangkan, sehat, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka. Dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya itu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Materi yang kedua itu kita ke sejarah pramuka. Nah, materi yang kedua adik-adik yaitu sejarah pramuka. Pertama, di sini itu kita membahas tentang pendiri pramuka. Pada tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell di sini melancarkan
suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris dengan watak yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu. Dan beliau menulis buku yaitu judulnya Scouting for Boys. Sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka. Di sini gagasan Baden-Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara mendirikan kepanduan, termasuk ini sejarah pramuka di Indonesia. Nah, gagasan kepanduan ini karena kita pada waktu itu dijajah oleh Belanda, jadi gagasan kepanduan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia dengan mendirikan berbagai macam kepanduan. Salah satunya itu ada MIPP dan pandu-pandu Hindia Belanda. Selanjutnya perkembangan kepramukaan di Indonesia itu gerakan nasional Indonesia dianggap perkembangannya itu oleh para pemimpin-pemimpin gerakan nasional dengan mendirikan kepanduan. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961 dan peringatan Hari Pramuka itu diperingati pada setiap tanggal 14 Agustus dikarenakan tanggal 14 Agustus ini 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka itu diperkenalkan di seluruh Indonesia. Maka sebagai pengingat itu kita selaku anggota penggalang melaksanakan perkemahan jambore dan biasanya itu mulai tanggal 14. Dan pendidikan kepramukaan dalam kurikulum 13 ini ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang sistematik diperankan sebagai wahana penguatan psikologi sosial kultural perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 13. Dengan demikian, pencapaian kompetensi insi, sikap spiritual dan sikap sosial serta keterampilan di sini itu memperoleh penguatan yang bermakna melalui fasilitasi sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Oke, itu berarti sejarah dari kepramukaan di Indonesia. Dari pertama sebagai pendirinya itu adalah Bapak Robert Baden-Powell, terus hari jadi pramuka itu tanggal 14 Agustus. Intinya sejarah pramuka yang kita pada materi kali ini. Terus kita ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tujuan gerakan pramuka. Tentu saja di sini tujuan dari gerakan pramuka itu yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Jadi, terutama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan. Itu tujuan dari gerakan pramuka. Terus materi yang selanjutnya yaitu kita ke prinsip-prinsip dari kepramukaan. Prinsip dari kepramukaan yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip kepramukaan yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Prinsip kepramukaan yang ketiga itu peduli terhadap dirinya pribadi. Yang selanjutnya, prinsip kepramukaan yang keempat itu taat kepada kode kehormatan pramuka. Jadi prinsip dari kepramukaan ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Itu prinsip-prinsip dari kepramukaan. Oke, selanjutnya berarti di sini itu adalah kita ke metode kepramukaan. Metode kepramukaan di sini ada 8. Yang pertama itu pengenalan kode kehormatan pramuka. Pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, itu kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, di sini kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Terus yang selanjutnya itu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Metode kepramukaan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, itu jadi materi yang terakhir yaitu metode kepramukaan. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengingatnya. Metode kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, ya itu. Jadi kakak ulang lagi di sini tadi ada prinsip kepramukaan, terus yang terakhir metode kepramukaan. Oke, adik-adik yang kakak banggakan, tadi anggota pramuka itu ada tingkatan, dan tingkatan itu berdasarkan usia. Nah, adik-adik semua di sini berarti sekarang masuk tingkatan pramuka penggalan. Artinya kita berarti akan melakukan kegiatan-kegiatan pramuka, terutama di sini karena kita sekolah di SMP Negeri 2 Sukahaji, maka salah satu kegiatan yang akan rutinitas yang akan kita lakukan itu ada beberapa kegiatan, dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjadi penerus dari kakak-kakak kalian yang kemarin-kemarin
melakukan kegiatan kepramukaan itu memperoleh prestasi. Nah, kegiatan pramuka apa saja yang dilaksanakan di sekolah kita? Yang pertama itu jelas latihan rutin mingguan. Jadi latihan rutin mingguan karena di sini kalian itu dalam kurikulum 13 program ekstrakurikuler tadi mungkin dijelaskan oleh Bapak Yosef mengenai ekstrakurikuler itu yang salah satunya itu ada ekstrakurikuler wajib, nah yaitu kepramukaan. Ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh adik-adik semua. Nah, tadi dikatakan yang pertama itu latihan rutin mingguan. Biasanya kalau kakak yang sudah kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kita ngambilnya itu hari Jumat. Hari Jumat kita laksanakan latihan mingguan, di mana itu dalam latihan mingguan ini ada berbagai macam materi yang harus dikuasai oleh adik-adik semua, yaitu tadi kan ada syarat kecakapan umum itu yang harus adik-adik kuasai ya, dari semapur, ada teks pram ya, tadi dikatakan ada sejarah dari kepramukaan itu harus dikuasai salah satunya. Nah, selain kegiatan mingguan, kegiatan lain yaitu kita melaksanakan jambore. Nah, apa sih jambore ini? Oke, jambore ini adalah merupakan pertemuan penggalang pramuka dalam bentuk perkemahan besar. Nah, biasanya ini dilaksanakan untuk memperingati hari jadi pramuka. Kita yang dilaksanakan oleh pramuka Buaran Ranting ya. Oke, jadi jambore ya yang akan kita laksanakan itu rutin. Terus yang kedua di sini lomba tingkat atau LT. Lomba tingkat ini berupa pertemuan regu-regu pramuka penggalang. Ya, LT ini berupa pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan ya, dalam bentuk lomba. Nah, terus kegiatan lainnya yang akan kita laksanakan itu perkemahan. Itu pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode. Nah, perkemahan diselenggarakan dalam bentuk pelantikan penggalang baru. Nah, berarti di sini bentuk pelantikan di mana kalian itu hasil dari latihan mingguan, nah dilaksanakan pelantikan, dan di sini itu dari penggalang ramu ke penggalang rakit atau dari ramu ke terap ke rakit. Nah, dan kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah salah satunya penjelajahan atau weekend. Nah, sebetulnya masih ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan itu di sekolah kita. Nah, salah satunya di sini, nah ini berarti, nah ini hasil dari kegiatan kita melaksanakan rutinitas ya yang selalu kita ikuti, yaitu jambore. Nah, di sini yang pertama sebagai juara 3 paduan suara. Nah, terus yang selanjutnya ini juara karnaval. Ini berarti pelaksanaan perkemahan sebelum pandemi ya. Kita pandemi itu 2020
sini tahun 2019 ini terakhir kita melaksanakan Jamran. Nah, ini juara 2 karnaval. Terus ada lagi piagam penghargaannya kita ketika melaksanakan Quarting nanti Sukahaji di sini ya. Sebagai juara 2 jelajah alam putri, berarti di sini rigging ya. Istilah lainnya itu rigging. Terus perolehan lagi itu juara 3 tim putra. Nah, di sini nanti kalian akan belajar tentang tim ya, ketika di latihan mingguan. Terus selanjutnya prestasi yang telah diperoleh oleh Dewan Penggalang kita itu Semapur Putra. Ini Semapur Putra ya, harus kalian kuasai nanti sebagai syarat kecakapan umum yang harus dikuasai oleh seorang penggalang. Terus di sini piagam penghargaan selanjutnya atau prestasi selanjutnya yang diperoleh oleh tim kita juara 1 tim putri di sini. Terus masih ada lagi prestasi yang diperoleh ini lomba PBB atau peraturan baris berbaris putra ya, juga harus kalian kuasai. Dan nanti setelah pandemi berakhir kita latihan dan harus bisa lebih bagus lagi prestasinya dari kakak kelas kalian ini ya, di sini. Nah, terus masih ada lagi ini prestasi yang diperolehnya ini adalah ketangkasan putra ya, ketangkasan putra juara 3. Ini ada foto-foto kegiatan ini ketika pelantikan Dewan Penggalang ya. Ketika pelantikan Dewan Penggalang berarti di sini Dewan Penggalang masa bakti 2019-2020 ini ya, ketika pelantikan ya, karena tadi dikatakan ke permukaan itu berarti pendidikan non formal di luar sekolah dan atau di luar keluarga. Nah, ini salah satunya kita belajar di luar atau di alam terbuka ya. Nah, terus di sini dokumentasi ini ketika upacara pembukaan pelantikan Dewan Penggalang. Terus ini ya, kenaikan kakak sekalian yang di sini itu kenapa cuma sedikit, karena di sini namanya Dewan Penggalang jadi hanya ada 15 putra dan 15 putri ya. Ini nah, ini juga masih kegiatan pelantikan Dewan Penggalang itu ya. Ini mungkin ya yang terakhir kakak sampaikan. Jangan lupa tugasnya. Ini ada tugasnya. Tuliskan 5 prestasi yang pernah diraih Pramuka SMPN 2 Sukahaji dalam kegiatan Jamran atau Jambore Ranting ya. Kakak ulangi adik-adik semua tugasnya ya. Tugasnya itu tuliskan 5 prestasi yang pernah diraih Pramuka SMPN 2 Sukahaji dalam kegiatan Jamran atau Jambore Ranting, berarti yang kemarin ketika yang dilaksanakan 2019 ya, adik-adik semua ya, diingat ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Mudah-mudahan adik-adik semua tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan jangan lupa pesan ibu ya, 3M, memakai masker
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.